Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sadri wa yassir amri wa lil 'uqdatin min lisani yafqahu qawli. Inna bin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Pertama kita mau munajat, mengaturkan rasa syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dan memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur karena dimaukannya dalam ketetapan iman Islam dan istiqomahnya hati. Memang kalau kita berbicara tentang suku bangsa, berbicara tentang agama, kita nggak ada klaim menjadi orang yang paling suci, karena kita lahir bukan pilihan. Kita lahir di mana, sebagai apa, agama kita apa, kecenderungan kita adalah karena beragama nenek moyang. Lingkungan kita banyak Islam, bapak-bapak kita Islam, ibu kita Islam, hingga kita juga menjadi Islam. Tapi untuk perihal iman, bahwa agama dalam pengertian labeling, oke. Itu seperti halnya suku bangsa menjadi suku Jawa, suku Bali, suku Osing, suku Batak, suku Sulawesi, Kalimantan, Papua, umpama itu gak ada pilihan. Itu bukan pilihan, karena kita lahir, kita menjadi orang Jawa karena bapak ibu kita adalah Jawa. Sehingga menjadi tidak masuk akal jika orang Jawa arogan merasa lebih dengan suku lain umpama. Demikian pula seharusnya agama juga sama, manakala hanya karena nenek moyang juga nggak ada pilihan. Seandainya kita lahir di India atau di Bali, ya kemungkinan kita akan Hindu. Yang menjadi masalah adalah, yang menjadi perihal atau masalah adalah kita dikasih oleh akal oleh Allah bahwa setiap dari diri kita pasti akan mengalami mati atau meninggal dunia. Allah telah memberikan alat untuk digunakan berpikir, menyelami hidup dan kehidupan, untuk dapatnya membuka jati diri. Maka keniscayaan bahwa memandang adanya banyak agama itu berarti sinyal, fenomena bahwa di masa lalu itu ada nabi. Ada nabi yang memiliki hak wewenang dan sah sebagai rasul, menunjukkan jati diri fitrah, menunjukkan keberadaan Tuhan. Karena utusan Tuhan maka akan menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan keberadaan jati diri fitrah manusia, supaya manusia itu bersaksi atas mengadanya keberadaan Tuhan. Lah itu sudah terlibatnya rasional. Kemudian mencari, maka ayatnya watabi sabila, mencari orang yang berada di jalan, mencari orang, watabi sabila man, mencari jalannya orang yang tahu persis anaba ilayah, anaba yang tahu persis tentang Tuhannya, tahu persis jalan menuju kepada Tuhannya, bukan dari hasil atau anggapan atau rekayasa pemikiran atau seseorang yang kita sepakati, kita tokohkan untuk menunjukkan jalan kepada kita. Ini yang melibatkan unsur rasional, supaya manusia memiliki orientasi hidup, tujuan hidup, untuk apa hidup. Ini pun pada saat posisinya semuci, kemeluhur, pun juga terjatuh, terpeleset
dan sebagainya begitu ya. Pada saat berada di dalam kebenaran sekalipun, karena ada kehidupan yang lahir jasad dan ada kehidupan yang batin, hati nurani berfungsi karena ada keberadaan dia. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW yang sekaligus fungsinya keberadaannya sebagai cahaya terpujinya diri Tuhan, yang mengadanya adalah supaya musyahidan manusia bersaksi dan berada di dalam hakikat dan tahu tujuan hidup. Maka man syahida bil haq, itulah mereka yang memperoleh syafaat, adalah mereka yang man syahida. Syahida itu fi'il masa lalu, artinya sudah dilalui. Seseorang yang syahida telah bersaksi atas keberadaan hakikat sebagai sesuatu yang mutlak sehingga tahu tujuan hidup. Makanya itulah seseorang yang sesungguhnya berharap untuk memperoleh syafaat. Dan kita membangun dari generasi-generasi, manakala tidak kesalahan akibat tafsiran kira-kira dan prasangka yang kita anggapkan sebagai kebenaran, dampaknya pada generasi ke generasi. Jika Anda sudah terlanjur menjadi tokoh, pada saat harus menerima sebuah kebenaran sejati menjadi berat pada saat kita sudah terlanjur suka mengolok, suka menjustifikasi si A si B salah. Maka kita tidak membuat jejak-jejak negatif dengan ego, tidak meninggalkan kader-kader yang tidak mampu mengendalikan diri, tidak meninggalkan kader-kader yang lemah, tidak bisa menggunakan akalnya dan rasionalnya, tidak meninggalkan kader-kader yang rapuh, yang tahunya hanya instan, kemudian yang bertindak dan berpikir negatif, merusak diri lingkungannya, hanya hidup dikendalikan oleh ego, nafsu materi. Makanya semua kejadian memang tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah Rabbana ma khalaqtal batil. Saat subhanaka faqina adzabannar, anar itu wujud di dunia itu orang yang diselimuti hidupnya itu oleh iri dengki, hidupnya diselimuti oleh dendam, hidupnya diselimuti oleh kehormatan dunia materi dan seterusnya. Maka ini sesungguhnya orang yang setapak masuk ke dalam gerbang pintu neraka. Bahkan itulah neraka, kan begitu kan. Kehidupan ini kehendaknya Allah itu supaya kita menjadi cerdas, supaya kita menjadi dewasa. Orang yang cerdas dan dewasa, salah satu cirinya itu adalah kemampuan mengendalikan diri dan sabar. Kita ngambil tema aksi penyelamatan dan keberjuangan di situasi dan kondisi ketidakpastian, ambigu yang saat ini membingungkan, fluktuasi naik turun dan dinamika pergantinya sangat cepat, yang viral sangat cepat, persaingan begitu ketat, mencari pekerjaan di masa lalu mudah, di sekarang sulit, di kedepannya jempalian, kan gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan, ya nganggur temannya banyak umpamanya, kan begitu. Ada hal-hal yang memang butuh diantisipasi terhadap semua hal itu. Maka orientasi hidup dan kehidupan di dunia ini untuk mengetahui batasan-batasan kehidupan yang berada di dalam sebuah sistem kebenaran al-haknya, bahwa untuk dapat mengetahui posisi bahwa dunia ini adalah alat, kemudian kehidupan dunia ini adalah alat, inti kehidupan adalah yang berada di dalam dada, inti kehidupan itu yang batin. Saat seseorang mencari pengalaman ruhiyah
di kuburan, mencari mimpi, tafsir dan sebagainya, ada satu kesalahan karena hidup kita ini sendiri adalah sesungguhnya adalah ruhiyah. Tanpa ada ruh dari Allah, sungguh kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melihat, kita nggak mendengar. Dan yang dikembalikan kepada diri Tuhan, jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, adalah ruh yang asalnya dari Allah, ini dikembalikan, dipinjami oleh Allah, itu dikembalikan. Jika tidak bisa mengembalikan ruh yang dari Allah, maka itu disebut sesungguhnya ketersesatan. Orang yang tidak kembali, ruhnya melayang. Cuman ayat memang mengatakan begini, walau la fatullah wa rahmatuhu ila qalila, langka, sedikit banget. Orang yang kembali itu sedikit banget. Qalila itu kan masdar ya. Qalila itu benar-benar sidik, langka begitu. Ya semoga ayat ini tidak menjas langsung benar-benar langka begitu ya, sebagai sebuah simbolik mengingatkan manusia. Kalau melihat ayat-ayatnya kan, masa kita la ilaha illallah ben sewu langsung mlebu surga, tapi iri dengki diingu, ya nggak mungkin lah. Contoh kan begitu, kan akeh ngekei dalan masuk surga itu mudah, maca sakmene, maca iki rutin, tapi tukaran karo tangga, tukaran karo kanca, tukaran karo bojo, mosok ngono ahli surga. Itu kan kadang kesimpulan-kesimpulan yang ironi. Manakala tidak memiliki orientasi yang hidup yang batin, karena kehidupan dunia ini supaya kehidupan yang batin, yakni langgengnya zikir, itu terjaga untuk tidak menjadi a'radu an dzikri, tidak menjadi orang-orang yang berpaling dari keberadaan diri Tuhan, kehadiran Tuhan. Sehingga dikatakan demikian, tanpa ilmu hakikat yang menunjukkan jati diri fitrah manusianya, maka ketiadaan mengenali keberadaan Tuhan. Dan hal demikian ini akan berdampak negatif, bahkan bisa merusak diri, merusak pemikirannya, merusak tindakannya, merusak perilakunya. Keluar masuknya nafas kok pahpoh kosong kal an'am, kayak hewan pahpoh kosong. Kalau hewan memang diciptakan tidak untuk mengenal Tuhan, tidak ada zikir. Manusia itu punya rasional, akal, punya hati nurani. Karena hati ada dua, ada hati nurani dan ada hati sanubari. Hati nurani, di dalamnya ada keberadaan rasa yang dapat diilmui untuk merasakan keberadaan Tuhan. Sehingga di dalam hati nurani itu bagaimana supaya ada keberadaan Tuhan, sehingga menjadi orientasi hidup, tujuan hidup, sehingga mengetahui peta kita di dunia ini alat. Kamu belajar itu adalah alat sebagai tunggangan berproses kembali kepada Allah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saat napas kosong, pahpoh, tidak ada kehadiran Tuhan, atau salah orientasi, bahkan sudah memiliki ilmu umpamanya, maka orientasi diri kehidupan ini orientasi yang jasad. Ukurannya kehidupannya ini adalah ketentraman, kebahagiaan, itu ukurannya jasad. Ego, keaguannya nafsu, ketentraman, kebahagiaan diukur dari penampakan yang tampak fisik. Hanya mengetahui kehidupan yang lahir dari kehidupan berdunia ini, sedang kehidupan yang batin, adanya keberadaan hakikat, itu menjadi lalai. Hati nuraninya tidak ada kehadiran. Untuk dapat adanya kehadiran Tuhan harus dengan alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menjadikan seseorang ini mengenal gaibnya diri Tuhan. Alimul ghaibi wa alimul syahadati wa alimul ghaibi wa syahadati, sehingga menjadikan nyata, bersaksi, sehingga tidak kosong. Tanpa ini maka kehidupan hanya orientasi lahir, ukurannya lahir, segala sesuatunya lahir.
Saya kan mau terus, tapi ini biar sambil terbaca. Mustahil binti muskil, binti bohong, bin apus-apus, kowe iso zikir padahal nggak kenal.